يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi kebaikan besar kepada kita sehingga bisa melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sampai di mana? Ingat? Sampai di pembahasan mana? Makna akidah. Apa itu akidah? Cermati kitab ini, kita sudah tahu juga apa arti al-wasithiyah. Wasit dari negeri wasit. Kenapa sampai dikatakan al-aqidah al-wasithiyah? Karena permintaan salah seorang qadi dari negeri Wasit minta kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala supaya dituliskan akidah jadi pegangan. Dan telah kita pahami bahwa akidah itu perkara yang sungguh tertanam sangat kuat. Orang mencintai karena itu, orang membenci karena itu juga, orang membela karena itu, orang tidak mau membela juga karena itu. Itu akidah. Akidah ada yang benar, hak, dan ada yang batil. Yang benar yang sejalan dengan fitrah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang batil yang keluar dari fitrah, keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Akidah yang batil yang menguatkan agama, mengantar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hak. Adapun yang batil yang melemahkan agama dan menjadikan hamba berpaling dari kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lihat satu persatu makna dari
kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Lihat awal kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat. Apa pujiannya? Alhamdulillahilladzi, segala pujian karena cinta dan membesarkan hanya kepada Allah yang arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya, bil huda, dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan dengan amalan yang diterima, liyudhhirahu, untuk Allah menangkan, ala dini kulli, di atas semua agama apapun. Ini pujiannya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Setelah itu beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, dia semata, la syarikalah, tak ada sekutu baginya, iqraran bihi, sebagai penegasan, wa tauhida, dan sebagai bentuk tauhid, pemurnian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyusul syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salawat. Setelah tahmid, kemudian syahadat. Salawat. Barulah beliau berkata, amma ba'du. Amma ba'du. Adapun setelah hal-hal tadi, setelah pujian, syahadat, salawat, maka fahada, maka ini adalah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyah, al-firqah, kelompok, an-najiyah, yang selamat, al-mansurah, yang tertolong,
ila qiyamis sa'ah, tertolong terus sampai tegaknya hari kebangkitan. Ahli sunnati wal jamaah, mereka ini adalah ahli sunnah, ahli yang sangat mahir sunnah, wal jamaah, dan mereka di atas jamaah. Satu, di atas jamaah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Setelah itu beliau jelaskan secara global apa akidah al-firqah an-najiyah al-mansurah, apa akidah ahlus sunnah, apa akidah ahlus sunnah wal jamaah itu. Wahua, akidah mereka adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, pada para kitab-kitabnya, wa rusuli, rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan beriman terhadap kebangkitan setelah kematian, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir baik dan buruk. Berarti prinsip pertama yang boleh sebutkan apa? Rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada kebangkitan hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Setelah itu beliau berkata, wa minal imani billah, dan termasuk bentuk keimanan kepada Allah adalah, dan seterusnya. Berarti apa? Setelah kalimat ini uraian secara rinci, secara lengkap apa akidah itu. Dan beliau memulai mengurai apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pangkal dasar dari seluruh akidah. Pangkal dasar dari seluruh akidah. Baik. Jadi tergambar dengan demikian, tergambar kandungan kitabnya. Kitabnya apa? Diawali dengan apa? Basmalah. Terus pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus syahadatain. Terus salawat. Baru setelah itu masuk penjelasan. Ini akidah. Akidahnya siapa? Al-firqah an-najiyah, at-taifatul mansurah, yang terus tertolong sampai hari kiamat. I'tiqad, beliau pakai kata i'tiqad, dan kata akidah macam-macam, bisa i'tiqad, bisa akidah, bisa al-ikhlas, bisa al-iman, al-fiqhul akbar, at-tauhid. Di sini beliau menggunakan kalimat i'tiqad, sesuatu yang sangat terkuat, sangat kuat teriyakini. Inilah i'tiqad al-firqah an-najiyah. Apa itu? Apa i'tiqadnya? Apa keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab ini kan yang diminta. Orang datang, qadi, hakimnya negeri wasit ini datang apa? Minta akidah. Apa yang harus diyakini? Apa yang harus jadi prinsip? Masya Allah, lihat tulisan beliau, basmalah, alhamdulillah, syahadat, salawat, pendahuluannya, baru langsung masuk memberi apa yang diberi, apa yang dicari. Ini adalah akidahnya. Jadi langsung, ini akidah. Saat baca buku ini, ini langsung. Jadi di awal pembahasan langsung orang tahu
apa yang diperlukannya, apa yang merupakan akidah. Yang ternyata akidah itu apa? 6 rukun, 6 perkara yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Itulah harus teryakini, tidak boleh tidak. Harus menjadi prinsip, tidak boleh tidak. Harus tertanam kuat, tidak boleh tidak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang membuat kita mencintai, apa yang membuat kita membenci? Karena keimanan kita kepada Allah, karena keimanan kita kepada malaikat, karena keyakinan kita terhadap kitab-kitab Allah, para rasul, karena keyakinan kita akan hari kebangkitan, karena keyakinan kita, keimanan kita terhadap takdir baik dan takdir buruk. Dengan ini kita sholat, dengan ini kita berpuasa, dengan ini kita bermuamalah, dengan ini kita mengejar mewujudkan beragam adab, akhlak dan kemuliaan. Dengan ini kita maju, dengan ini juga kita mundur, dengan ini kita membela, dengan ini juga kita meninggalkan, dengan ini kita mencintai, dengan ini juga kita membenci. Dengan inilah kita melangkah dalam hidup. Ini i'tiqad. Yang semuanya kembali kepada keimanan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah menjelaskan dasar dari akidah, baru beliau mulai menjelaskan satu persatu rincian beriman kepada Allah itu bagaimana. Dan ini panjang sekali. Ini menjadi pokok. Beriman kepada Allah itu pokok, dasar. Kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, para rasul, beriman kepada hari akhirat, takdir baik, takdir buruk, diurai. Kemudian masuk semua perkara akidah yang terhubungkan dengan 6 ini. Semua perkara akidah yang terhubungkan dengan 6 ini. Kemudian di akhir kitab beliau ingatkan keharusan akidah. Ini tidak termasuk perkara akidah sebenarnya, tapi keharusan akidah, tuntutan akidah, pembuktian akidah. Bahwa apa? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa. Orang beriman, orang berakidah yang paling sempurna adalah yang paling indah akhlaknya, paling indah budi pekertinya. Sangat senang untuk bersatu karena Allah, tidak suka berpecah belah, sangat suka untuk saling membantu satu dengan yang lain, untuk saling membela karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mengakhiri pembahasan. Coba lihat bagaimana kitabnya, terlihat tergambar sudah. Isi kitab langsung menjelaskan terang, tidak bertele-tele, jelas. Jadi orang berakidah, rukun iman yang 6 tertanam. Itu yang menjadi prinsip dia. Semua amalannya, semua ibadah ke situ. Bahkan muamalahnya itu dasar. Yang akhirnya apa? Terbentuk persaudaraan, terbentuk ukhuwah, terbentuk ta'awun, terbentuk akhlak, adab, budi pekerti. Sebab mereka sangat meyakini, tidak pernah ragu bahwa kehebatan dalam beriman hasilnya adalah kehebatan dalam berbudi pekerti. Keindahan dalam beriman adalah keindahan dalam berakhlak.
Di sini tergambar. Jadi mempelajari kitab akidah itu kemana tujuannya? Menanamkan dasar, menanamkan prinsip, menanamkan fondasi. Terus kita bangun di atas fondasi ini. Semua bangunan didasari oleh fondasi. Terus bangunan didasari oleh akidah ini. Sampai kemana? Ujung. Sampai terbentuknya adab, akhlak, budi pekerti yang sangat indah. Jadi kalau orang mengatakan dirinya berakidah, tetapi bertahun-tahun, berpuluh tahun berakidah, tetapi akhlaknya, adabnya tidak semakin menjadi baik, maka akidahnya pasti salah. Prinsipnya pasti salah. Kalau yang dia pelajari benar, tapi tidak terbentuk, berarti apa? Niatnya dia dalam belajar salah, sehingga tidak berberkah, tidak mendapat. Atau ia melakukan amalan-amalan yang merusak prinsip sehingga tidak bisa terbentuk. Akidahnya sudah benar, niatnya sudah benar, dia bangun agamanya di atas akidah yang benar, tetapi dia punya amalan-amalan juga yang merusak bangunannya, sehingga apa? Tidak pernah terbentuk keindahan dalam berakidah, akhlak, dan budi pekerti. Jadi jamaah berakidah itu ingin menanamkan dalam diri kita prinsip-prinsip yang tidak ada kata tidak di dalamnya, yang ada hanya memegangnya, kokoh di atasnya, menanamkannya sekuat-kuatnya, mengokohkannya dengan sehebat-hebatnya, menghunjamkannya sedalam-dalamnya. Karena itu akidah harus diambil dari sesuatu yang paling jelas, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk manusia yang paling sempurna akidahnya, baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ akidah. Baik. Setelah tergambar, maka kita jelaskan sedikit. Syekh memulai dengan apa? Basmalah. Apa dalil mengawali kitab dengan basmalah? Dalilnya satu, mencontoh Al-Quran. Al-Quran gimana? Basmalah awalnya. Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Semua surah Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah, Bara'ah, sebab dia dianggap mirip pembahasannya dengan surah sebelumnya, Al-Anfal. Jadi seolah-olah disambung. Jadi kenapa mengawali tulisan dengan basmalah? Karena mencontoh Al-Quran. Al-Quran saja yang merupakan firman Allah, ilmu tak tertandingi, ternyata awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Itu artinya apa? Basmalah itu luar biasa mengawali tulisan. Kita contoh. Yang kedua, kenapa mengawali tulisan dengan basmalah? Mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mencontoh Nabi, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Hadits-hadits. Iya. Hadits-hadits yang sahih dalam Bukhari dan lainnya. Surat-suratnya Nabi. Surat-suratnya Nabi. Iya. Kepada Herakl. Nabi menulis surat. Nabi tidak bisa menulis. Tapi banyak sahabat juru tulisnya. Nabi diktekan tulis. Surat-suratnya Nabi ternyata tulisannya awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Baru dari Muhammad kepada ini, kemudian salam, isi surat dikirimlah. Perjanjiannya Nabi buat perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Tulis apa awal tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti perjanjian Hudaybiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Petunjuk Nabi itu mengawali tulisan dengan basmalah. Surat-surat, perjanjian pakai Bismillahirrahmanirrahim. Itu prinsip dasar. Apalagi ternyata mengawali tulisan dengan basmalah bukan hanya sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi juga apa? Sunnahnya Nabi dan Rasul sebelumnya. Dalilnya kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Lihat Nabi Sulaiman mengirim surat yang dibawa oleh burung hudhud. Burung hudhud melepas surat itu, ditangkap. Ketika Ratu Balqis baca surat min Sulaiman, namanya Nabi Sulaiman di situ, dan dia jelaskan surat ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha merahmati, maha pengasih, maha menyayangi. Beliau menulis surat. So, itu surat itu harus diperjelas apa dasarnya. Ratu Balqis punya surat-surat juga. Dengan nama berhala ini, berhala ini. Di sana kan penyembah matahari. Negeri Sabah itu penyembah matahari. Sampai sekarang masih ada tanda-tanda itu. Penyembah matahari. Mereka tentunya surat-suratnya yang akan muncul ada. Terus dapat surat dari Nabi Sulaiman, lain dia dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia jelaskan kepada pembesarnya. Ini menunjukkan menulis surat dengan basmalah itu, perkara besar. Coba lihat jamaah, surat Nabi Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman. Singkat dan padatnya itu
Saat Ratu Balqis memaparkannya, dia tegaskan Bismillahirrahmanirrahim kepada para menterinya. Ini surat dengan nama Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan biasanya kalau orang terima surat itu apa? Yang penting isinya toh. Apa isinya? Itu saja. Tapi ini bismillahnya menarik perhatian besar. Itu efek dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, tidak sembarang itu basmalah mengawali tulisan. Baik. Jadi kita mengawali tulisan dengan basmalah itu apa? Meneladani Nabi. Bukti bahwa kita adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bukti kita adalah orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Sebab syariat Nabi dan Rasul, ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, selama tidak dilarang dalam Al-Quran, tidak dilarang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka tetap menjadi syariat kita. Sebab kita beriman kepada mereka semua. Termasuk ini basmalah. Kita beriman kepada Nabi Sulaiman. Beriman, yakin. Yang beliau lakukan kebenaran, yakin. Kita cintai beliau, kita muliakan beliau, kita ikuti beliau. Selama tidak dilarang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu maknanya beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Itu prinsip kita, termasuk dalam basmalah. Baik, yang terakhir, kenapa kita mengawali tulisan dengan basmalah? Mengikuti generasi terbaik. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Prinsip harus ikut para sahabat. Di antaranya mengikuti mereka dalam surat menyurat ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, para sahabat, surat-suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian para ulama setelahnya, tabi'in, murid-murid para sahabat, muridnya para sahabat, sampai sekarang. Mengawali tulisan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara besar. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini anunya kita, surat-surat kita, ya, judulnya saja yang besar, judul. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Akte jual beli, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untung-untung akte nikah ada. Kalau akte nikah juga tidak ada, ya sudah. Tidak tahu agama apa kita sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat perjanjian-perjanjian, iya, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Itu doa. Dia ciri kita, dia syiar kita, dia bentuk keimanan kita kepada Allah, bentuk kita memuliakan Al-Quran,
bentuk sebagai pengikutan terhadap as-salafus saleh, para ulama, dan sekaligus apa? Ini dia kandungannya, doa kita, permintaan tolongnya kita kepada Allah, itu basmalah, permintaan bantuan kepada Allah. Sebab sesuatu yang mau ditulis itu, woi, tanggung jawabnya besar. Kalau sudah ditulis itu tidak bisa kemana-mana, jelas. Sesuatu yang besar tanggung jawabnya ini perlu betul pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat permintaan tolong yang singkat dan melingkup seluruhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini singkat tapi melingkup semuanya. Ini hebatnya basmalah. Kemudian Bismillah. Ini maknanya secara lebih detail. Kalau tadi apa? Pendorong. Kenapa basmalah? Basmalah sebenarnya bukan hanya untuk tulis menulis. Ayo kita baca basmalah untuk apa? Yang Allah syariatkan, ajarkan kepada kita apa? Makan basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillahi majriha, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah, semuanya basmalah namanya. Permintaan bantuan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz-lafaznya banyak. Kalau mau menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, mau berwudu, Bismillah, cukup. Makan, Bismillah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga. Mau naik kendaraan, Bismillahi majriha. Mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Itu semuanya basmalah. Jadi basmalah itu apa? Di semua keadaan kita ada. Dan kita sejak kecil sudah diajar apa? Sudah diajar basmalah. Ini termasuk kita kaum muslimin, pengajaran paling pertama itu basmalah. Coba lihat bagaimana kita didekatkan dengan basmalah. Ibu kita apa? Basmalah kau. Bismillah. Baca bismillah. Kita belum bisa ini. Belum bisa baca basmalah. Sudah diajar untuk baca basmalah. Bismillah. Orang tua kita talqin kita, tuntun kita. Baca bismillah. Masya Allah, syariat Allah betul-betul mendekatkan basmalah dalam hidup kita. Kehidupan rumah tangga kita betul-betul mendekatkan basmalah dalam kehidupan kita. Jadi sudah sangat pantas jamaah kalau basmalah itu kita pahami dengan sedalam-dalamnya. Sebab dia ada dalam semua lini kehidupan kita. Makan, minum, naik kendaraan, keluar rumah dan seterusnya. Seluruh awal kebaikan basmalah. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat sempurna. Tapi sempurnanya kalau kita tahu kalimat yang menjadi tempat terikatnya basmalah. Maksudnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minum. Sempurna?
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mau minum. Kalimat saya mau minum ini yang saya maksudkan. Itu tidak ada di lafadznya basmalah. Basmalah tidak ada itu. Dihilangkan memang. Supaya apa? Supaya basmalah bisa dipakai untuk semua amalan-amalan baik. Kalau basmalah dipatenkan, paten basmalah hanya untuk baca Al-Quran, maka lafadznya apa? Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran. Itu lafadz basmalah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya membaca Al-Quran. Kalau ini lafadz patennya, maka tidak bisa dipakai minum. Iya. Gimana dipakai minum? Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran, sementara mau minum. Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran, apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mau membaca Al-Quran sementara mau minum. Tidak cocok. Itu rahasia. Kenapa? Kalimat pangkal dari basmalah itu dihilangkan. Sebab basmalah dipergunakan untuk seluruh pekerjaan baik. Karena itu, masukkan basmalah sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Mau minum? Bismillahirrahmanirrahim, saya mau minum. Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan. Mau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, saya akan keluar rumah. Mau apapun, lanjutkan dengan basmalah. Dan letakkan dia di akhir. Letakkan di akhir. Bisa juga kalau dalam bahasa Arab sudah bisa. Saya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan kita yang pertama, kita niatkan, munculkan. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tetapi yang paling baik, basmalah dulu yang muncul, yang kita ucapkan. Baru pekerjaan kita. Itu yang paling baik. Kenapa? Supaya nama Allah yang pertama terucap, bukan pekerjaan kita. Dan supaya menunjukkan kita membesarkan Allah, betul-betul mengagungkan Allah, bukan pekerjaan kita. Dan supaya menunjukkan kita betul-betul minta kepada Allah dengan mendahulukan namanya, supaya bisa dibantu dengan melakukan pekerjaan. Dan juga supaya apa? Supaya lahir makna pengkhususan. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau menulis. Di situ lahir makna hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Saya menulis. Ini lahir makna pengkhususan. Bisa? Sudah dipahami? Jadi apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Apa artinya? Hah? Tergantung pekerjaannya. Iya. Kalau mau minum, apa artinya Bismillah? Apa artinya? Bismillahnya orang mau minum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya mau minum. Kalau mau membaca, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi, saya akan membaca. Minta ditolong saat membaca. Mau keluar rumah, mau membajak, mau menanam, mau bangun rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah panggil pembaca-baca, baca sendiri. Bismillah. Makanan sudah ada, panggil lagi orang, bacakan dulu. Yang harus baca basmalah. Bisa? Karena bi, apa artinya bi? Bi artinya dengan, tetapi kandungan maknanya adalah permintaan tolong.
Ini yang harus pahami betul. Bi di situ dengan, tetapi maknanya minta bantuan. Jadi bi di situ isti'anah. Bismillah, saya minta pertolongan. Dengan nama Allah mau minta tolong, mau minta bantuan. Ya Allah, bantu ya Allah. Bismillah, dengan namamu ya Allah, bantu ya Allah. Ini makna minta tolong. Baca bi, minta tolong. Kalau tidak minta tolong, lemah basmalah. Jadi bacaan saja. Dan minta tolong itu apa? Harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadat, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Itu bi. Ismi nama, kata tunggal. Tapi kata ismi diidofahkan kepada Allah, nama Allah, sehingga artinya seluruh nama-nama Allah. Ini artinya minta tolong dengan apa? Seluruh nama-nama Allah. Dan itu adalah permintaan tolong paling hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Apa perintah Allah setelahnya? Fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Jadi minta tolong, berdoa, minta ampunan, minta ini, minta apapun kepada Allah, pakai nama-namanya, tembus itu. Kalau basmalah, kita memakai seluruh nama-namanya. Jadi ketika kita baca Bismillah, itu dengan apa? Seluruh nama-nama Allah yang kita tahu atau tidak kita tahu, yang ada dalam Quran, hadits Nabi, atau yang tidak ada, yang diajarkan atau yang Allah simpan dalam ilmu ghaib. Kita minta dengan semua nama-nama. Ini hebatnya di basmalah. Permintaan tolong kepada Allah dengan apa? Bertawassul dengan seluruh nama-namanya. Bismillah, dengan seluruh nama-nama Allah. Sekarang Allah, apa arti Allah? Allah artinya yang maha berhak untuk diibadahi. Allah artinya yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, yang kepadanya seluruh penghambaan. Itulah Allah. Dan tidak ada Allah kecuali hanya Dia. Kalau begitu, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia yang bernama dengan yang maha berhak untuk diibadahi. Ini nama, di dalamnya terkandung seluruh nama-nama Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut Allah, bagaimana sifatnya orang beriman? Disebut Allah, diingatkan Allah, wajilat qulubuhum. Bergetar hati-hati mereka. Jadi ketika baca bi, apa yang muncul? Minta tolong. Baca ismi, apa yang muncul? Seluruh nama. Baca nama Allah, apa yang muncul? Tidak ada batasnya. Semuanya kembali kepada ilmu kita dalam mengenal Allah. Tapi minimal munculkan yang maha berhak untuk disembah. Setelah itu kita sifati Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha merahmati. Ar-Rahman maha merahmati, Ar-Rahim maha merahmati. Sama artinya. Maha merahmati, maha mengasihi, maha menyayangi, maha baik. Sama artinya. Perbedaannya, kalau Ar-Rahman rahmatnya sangat luas. Kalau Ar-Rahim rahmatnya
apa yang sampai kepada makhluk. Karena itu Ar-Rahman adalah rahmat yang ada pada Allah, pada dirinya. Ar-Rahim adalah rahmat yang sampai kepada makhluk. Rahmat yang sampai kepada makhluk jamaah itu tidak ada batasnya, tetapi tetap lebih banyak rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena kesempurnaan rahmat, karena keyakinan kita akan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia semata Allah yang berhak untuk kita sembah, dan karena itulah kita minta tolong kepadanya, minta bantuan kepadanya. Kalau kita minta tolong di atas keyakinan Allah betul-betul maha merahmati, pasti memberi, maka dapat apa yang kita dapat ini. Jadi baca basmalah itu subhanallah. Baik, selesai tingkat tentang basmalah. Jadi saya harapkan, kita harapkan dengan pelajaran tentang basmalah ini meningkat basmalah kita. Mau makan, mau minum, mau apa, basmalahnya harus meningkat. Itu harus dipelajari, harus dilatih. Harus dilatih, tidak boleh tidak. Nanti terlatih baru betul-betul terasa. Kita pahami sekarang, wih bagus, luar biasa. Tapi nanti betul-betul luar biasa saat kita praktekkan. Terus praktekkan. Bersungguh-sungguh di situ. Perhebat basmalah untuk memahami basmalah. Perhebat basmalah untuk semakin mengerti menggunakan basmalah. Minta pertolongan Allah supaya bisa memahami basmalah. Yang dengannya, dengan basmalah kita akan tertolong. Harus dilatih, tidak boleh tidak. Jurus-jurus. Ini pelatih silat, pelajari. Dia belajar kungfu, belajar taekwondo, belajar tai chi, belajar taicho, hancho, dan seterusnya. Belajar banyak sekali. Kemudian apa? Dia kuasai ini. Muncul jurus baru, penggabungan semuanya. Wah, hebatnya ini jurus. Sebab pengalamannya berpuluh tahun lahir ilmu itu. Kemudian ilmu hebat ini diajarkan ke kita. Kita pelajari caranya, fondasinya, gerakannya, kita pelajari. Bermanfaat tidak untuk kita? Tidak bermanfaat. Kalau baru sekedar dihafal. Oh, begini cara memukulnya, begini cara menangkisnya, begini kuda-kudanya, begini begini. Tidak ada manfaatnya. Harus diajarkan, harus diamalkan, harus dipakai, dilatih terus sampai betul-betul menjiwa. Di situ baru semua pekerjaan seperti itu, termasuk basmalah. Apalagi basmalah, sholat, puasa, syahadat, semua zikir kita harus terlatih. Jelas? Baik. Kemudian simpulan yang lain selain basmalah, dan kita inginkan basmalah langsung praktek. Praktekkan, jangan ditinggalkan. Yang selanjutnya apa? Kita sudah tahu kandungan kitab secara menyeluruh. Sudah tahu apa kandungannya? Ini kandungan perkara akidah. Semua kitab akidah seperti ini. Apa itu? Semua perkara akidah dasarnya apa? Rukun iman yang 6. Tidak ada satupun perkara akidah kecuali pasti uraian dari rukun iman yang 6 ini. Tidak ada yang keluar dari itu. Semua keyakinan ini pangkalnya. Dari 6 ini, keimanan kepada Allah yang menjadi pangkal seluruhnya. Pangkal yang paling dasar. Itu pangkal yang paling dasar. Karena itu, prinsip-prinsip akidah itu paling luas, paling banyak
membahas tentang keimanan kepada Allah, nama-namanya, sifatnya dan seterusnya. Jelas? Terus kita tahu juga kemana arahnya akidah. Kemana? Pasti membentuk kesempurnaan akhlak. Itu arah. Kalau akidah berkembang semakin baik, yang nampak adalah akhlak, budi pekerti, adab itu semakin indah, semakin baik, semakin baik. Itu akidah yang benar pasti mengarah ke situ. Sudah tergambar? Jadi kita sudah tahu sudah. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk apa? Menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Kenapa? Sebab Nabi mengajarkan akidah paling sempurna. Akidahnya Nabi paling sempurna. Jadi mau sampai ke derajat akhlak budi pekerti terbaik, paling sempurna, sehingga menjadi orang yang paling sempurna imannya, harus mulai dari akidah. Dasar harus tanamkan. Apa itu akidah? Apa itu akidah? Kembali ke awal. Ilmu yang tertanam kuat, tidak ada keraguan di dalam. Ilmu yang kokoh betul, dengannya kita benci, dengannya kita mencintai, dengannya kita membela, dengannya itu akidah. Jelas ini? Baik. Semoga bermanfaat. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengkaji agama. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.